Dan pemirsa, terkait dengan penyerangan oleh orang tak dikenal terhadap Ustaz Abu Said Caniago, kita terhubung langsung melalui sambungan telepon dengan Ustaz Abu Syahid Caniago. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kondisi Anda saat ini seperti apa Pak Ustaz? Alhamdulillah, cedera sedikit, tapi tak terlalu sering. Pak Ustadz mengalami luka kah dalam penyerangan ini, Pak? Sedikit lebam di sisi kiri. Mohon maaf, kurang jelas. Sedikit ada memar di sisi kiri, di wajah bagian kiri. Oke, ada memar di pipi kiri. Sebenarnya pelaku ini membawa senjata kah? Tadi kami menduga waktu menyerang itu pakai senjata. Rupanya setelah dilakukan penyerangan itu, alhamdulillah ternyata pakai tangan kosong aja. Oke, kronologisnya Pak Ustadz bisa Anda ceritakan? Tadi kami mengisi pengajian di Masjid Baitul Sakur, Jodoh. Jam 11:30 saya memberikan tausiah sampai jam 11:30, Pak. Nah, jam 11:30 kurang 5 menit, tak lebih kurang, udah sesi tanya jawab. Saya masih sedang ceramah menuju posisinya. Masuk satu orang laki-laki ke dalam masjid, pakaiannya ya lutut lah gitu. Tak ada tanda-tanda seperti mau sholat atau apa. Kami sudah sempat curiga duluan, tapi masih berjalan dia baik-baik. Nah, tiba-tiba pas melihat yang kedua kalinya, dia udah langsung mengejar menyerang. Itu aja, Pak. Tapi ada hal-hal yang mencurigakan ketika pelaku ini mulai memasuki masjid, Pak Ustadz? Ya, tidak ada, karena matanya fokus melotot saya kan. Baik, sayang sekali kami mengalami gangguan komunikasi, terputus sambungan telepon kami dengan Ustadz Abu Said. Kami akan coba kembali menghubungi Ustadz Abu Said, tapi tadi kondisi beliau saat ini sudah mulai membaik meskipun mengalami memar dalam serangan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang masuk dalam masjid ketika Ustadz Abu Said Caniago memberikan ceramahnya di Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, kita kembali ke informasi terkait dengan penyerangan terhadap Ustadz Abu Said Caniago yang memberikan ceramah di sebuah masjid di Batam, Kepulauan Riau. Kami kembali terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bersedia kembali bergabung bersama kami, Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi bisa dipastikan bahwa pelaku ini bukan bagian dari rombongan jemaah yang datang? Bukan, sama sekali bukan. Satu pun di antara kami tak mengenal siapa orang jemaah masjid tidak ada satupun yang mengenal pelaku, Pak Ustadz? Enggak ada. Oke, saat ini kalau keterangan dari kepolisian, Pak Ustadz, apa motif dari pelaku ini menyerang Anda? Tadi setelah dibawa oleh polisi ke kantor, ke Polsek Batu Ampar, sampai di sana pelakunya jadi gila. Jadi dia sudah mengaku orang gila. Waktu menyerang tadi sehatnya luar biasa, normal. Sudah sampai di kantor polisi, sudah gila. Jadi polisi tadi berkesimpulan kalau beliau ini tak waras. Gitu. Nah, inilah yang mau ditelusuri lagi, apakah benar-benar beliau ini gila atau ada sesuatu lain yang terjadi di belakang ini, nanti mungkin kami bisa. Tapi kalau ketika Anda melihat gelagat dari pelaku ini, target utamanya memang menyerang Anda, Pak Ustadz? Betul. Karena pas dari mau masuk masjid itu, dia sudah langsung fokus pada saya. Ketika menyerang, Anda berhadapan dengan pelaku, apakah ada kalimat yang dilontarkan pelaku? Nggak ada. Dia diam dan hanya mengejar sambil menyerang gitu lah. Tak ada kalimat yang. Kalau kita lihat videonya ini, Pak Ustadz, yang menolong pertama kali ini adalah jemaah ibu-ibu. Bagaimana? Apakah ada yang terluka juga ini jemaah? Iya, karena tadi memang pengajian itu pengajian khusus untuk ibu-ibu, jadi mereka lah yang paling dekat dengan kejadian itu,
Ya, yang pertama kali menolong waktu saya dengan orang itu ya ibu-ibu itu. Dan tadi saya lihat dan saya saksikan nggak ada yang terluka dari ibu-ibu. Karena udah cepat kita lumpuhkan kan. Mhm. Baik, sebelum peristiwa ini dalam ceramah sebelum-sebelumnya mungkin apakah ada hal-hal mencurigakan yang sempat Anda amati, Pak Ustadz? Belum pernah. Nah, makanya saya berpikir kondisinya masih aman gitu. Nggak ada masalah, nggak ada juga yang saya curigakan selama saya di Batam ini. Tapi tadi jadi. Jadi ini adalah peristiwa pertama ya, Pak Ustadz ya? Betul, betul. Kalau di daerah ini, kalau boleh tahu, ini masjidnya di daerah mana di Batamnya, Pak Ustadz? Ya, nama daerahnya Jodoh, Pak. Masjid Baitul Syakur di Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. Baik. Kota Batam. Oke, kalau di area masjid, di lingkungan Masjid Baitul Syakur Batam ini, apakah Anda pernah mendengar informasi terkait tindakan kriminal, Pak Ustadz? Yang kalau pribadi sih belum pernah dengar. Belum pernah saya dengar. Pemohon nggak tahu dengan yang lain ya. Kalau saya pribadi belum pernah dengar ada tindakan kriminal yang menyerang Ustadz baru pertama kali. Pak Ustadz, ini pelaku sudah diamankan polisi. Kalau identitas dari pelaku ini, apakah sudah disampaikan oleh polisi kepada Anda? Belum, Pak. Tadi saya tak terlalu lama di kantor polisi karena sidang lain hal, mesti meninggalkan kantor polisi, dan inilah saya baru menuju lagi kantor polisi. Saya belum tahu identitas pastinya, cuma tadi polisi sudah mengatakan nampaknya beliau ini gila, itu aja. Ini setelah diamankan oleh para jemaah, kalau kita lihat ini sempat diperiksa begitu oleh jemaah. Bagaimana kondisinya pada saat itu, pada pelaku? Ya normal, sehat. Walaupun kondisi pakaiannya ya lusuh gitu ya, lusuh macam orang dari sana lah gitu. Tapi dari sisi nampak kondisi secara keseluruhan tidak ada kesalahan, beliau ini sehat normal biasa, seperti laki-laki biasa lah gitu. Tapi kalau dari panitia masjid, dari panitia kegiatan di masjid ini ceramah rutin ya Pak Ustadz ya, apakah tidak ada pemeriksaan terlebih dulu ketika jemaah yang hadir ini akan masuk ke dalam masjid, Pak Ustadz? Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang datang ini kan bukan jamaah, Pak. Jadi yang jamaah sudah berkumpul, kita sudah berjalan pengajian. Ya, masjid ini kebetulan letaknya kan di area pasar, Pak, pasar Jodoh itu. Jadi mungkin ada orang yang entah orang berniat mau buang air kecil atau apa. Mungkin saja bisa menduga begitu. Tapi ternyata dia punya niat yang lain kan. Oke, kalau kita lihat ini sempat diamankan oleh beberapa orang. Apakah kondisi dari pelaku ini sempat babak belur mungkin oleh warga yang mengamankan atau jemaah? Enggak, Pak. Jadi tadi kami tidak hakimi gitu. Baik. Tidak memukul, membabak belur, enggak. Kami langsung serahkan ke polisi tadi, Pak. Langsung diserahkan ke polisi. Pada saat itu, setelah penyerangan, kegiatan langsung dibubarkan ya Pak Ustadz ya? Setelah penyerangan kami masih sempat baca doa dulu, Pak, karena itu kan sudah sesi akhir sebenarnya dari ceramah. Jadi kami sempat baca doa dulu, di situ baru kami ke kantor polisi. Kalau kondisi jemaah Anda bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau kita lihat ini mayoritas ibu-ibu, apakah ada yang trauma atau terkejut begitu Pak Ustadz? Kalau normalnya secara psikologis dengan ada penyerangan seperti ini pastilah ya saya. Jangankan ibu-ibu gitu, saya sendiri pun ada shocknya gitu ya. Tapi yang akan kita membuat berhenti berdakwah mungkin enggak. Kita tak akan berhenti berdakwah. Ini kewaspadaan kita ke depan akan ditingkatkan. Baik, tapi kalau kegiatan Ustadz memberikan ceramah yang rutin begini, apakah memang tidak ada pengamanan khusus permintaan kepada pihak keamanan setempat untuk mengamankan lokasi digelarnya ceramah, Pak Ustadz?
Ya, kalau hari-hari besar Islam atau tabligh akbar mungkin ada Pak. Tapi ini kan hanya kajian mini gitu, kajian hanya dihadiri oleh beberapa orang ibu-ibu, palingan 20 sampai 30 orang saja. Jadi biasanya kajian-kajian rutin yang kecil seperti ini ya kita tidak melibatkan pihak keamanan juga. Baik, harapan Anda kepada pihak kepolisian? Gimana Pak? Harapan Anda kepada pihak kepolisian terhadap Ya, pelaku? harapan saya mungkin demi kemaslahatan umat ya, demi kemaslahatan umat, maka hal-hal yang seperti ini yang mesti kita usut, mesti kita berikan tindakan yang serius agar hal yang seperti ini tak terulang lagi. Hari ini mungkin boleh kepada kami mengalami pribadi, esok dan lusa kalau ini dibiarkan itu kemungkinan akan dialami oleh guru-guru kita, perusahaan kita yang lain. Jadi biar ke depannya lebih baik, maka tentu kita hidup di negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Baik, semoga menjadi peristiwa terakhir. Pak Ustadz Abu Syahid Caniago, terima kasih untuk informasinya kepada kami. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.